kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau pasti buka jalan buat setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti mendengarkan doa setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau pasti buka jalan. Kami percaya Tuhan, Kau dengar doa kami.
kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Budiono. Saya persilahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mau masuk lebih jauh lagi Tuhan melalui firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan berbicara di dalam kehidupan kami. Dan inilah kerinduan kami. Kami mau menjadi seperti Engkau. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan biar Engkau saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Jemaat Betani Sangkakala yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati satu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa mahakarya dari Allah yang dikerjakan untuk kehidupan kita. Kita memperingati akan kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Ini menunjukkan betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan Allah yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Dia membuat kita dari orang-orang yang harusnya memiliki kematian kekal menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi fakta mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan yang jelas-jelas merupakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita bisa diartikan yang berbeda oleh orang yang lain. Saya mau ambil contoh, satu kali pada akhir tahun 90 saya berada di Batu, kami melihat pemandangan yang sama, kami menikmati udara yang sama. Teman saya yang satu adalah pengusaha dan yang satu adalah dokter. Yang pengusaha yang dia pikir adalah, wah tempat ini kalau dibuat satu tempat rekreasi, satu tempat villa-villa seperti itu pasti larisnya luar biasa dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Tetapi teman saya yang dokter, dia berpikir lain, dia berpikir mengenai kesehatan. Dan dia berpikir bahwa ini adalah tempat yang sangat baik untuk pemulihan orang yang punya penyakit paru-paru seperti satu tempat sanatorium seperti itu. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya melihatnya berbeda lagi. Saya melihat bahwa apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini itu luar biasa. Betul-betul bisa dinikmati oleh orang sampai orang bisa begitu kagum atas keindahan alam semesta ini. Demikian juga kebangkitan Tuhan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Rupanya juga dipandang berbeda oleh beberapa orang. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama mengatakan demikian dan seterusnya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Perhatikan, pada waktu itu faktanya adalah Yesus bangkit untuk memberikan kepada kita pengharapan, untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, bahkan alam maut pun dapat dikalahkannya. Tetapi kita melihat Maria Magdalena melihatnya berbeda. Dia melihat cuma melalui fakta yang sangat dangkal, yaitu bahwa batu itu telah diambil atau batu itu telah tersingkir, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa mayat Yesus sudah dicuri orang. Mayat Yesus sudah diambil orang. Perhatikan apa yang dipikirkan oleh Maria. Maria hanya melihat sekilas kemudian mengambil satu kesimpulan yang negatif.
Pikirannya negatif bahwa waktu batu itu tersingkir, Yesus dicuri. Yesus dicuri. Dan karena Yesus dicuri, galaulah dia. Karena Yesus dicuri, bingunglah dia. Itu sebabnya dia akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dia lari, dia pergi, dan dia bicara kepada murid-murid yang lain dengan mengatakan, mayat Yesus dicuri, mayat Yesus diambil orang. Dan kita tidak tahu di mana diletakkan mayat Yesus itu. Perhatikan. Ada banyak orang yang seringkali hanya melihat sesuatu yang cuma dari permukaan, tidak lebih melihat kebenarannya, kemudian mulai menarik kesimpulan yang negatif. Saya mau ambil contoh yang lain. Saudara mungkin ingat pada waktu itu Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan yang katanya itu tanah, itu tempat adalah tempat yang berlimpah madu dan susu. Dikirimlah 12 pengintai ke sana. Dan waktu 12 pengintai pergi ke sana, kita lihat ada 2 pandangan yang berbeda. 10 pengintai dan 2 pengintai. 2 pengintai melihat bahwa itu tempat yang luar biasa dan itu tempat yang dijanjikan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan pasti mereka bisa masuk di tempat itu. Karena itu sudah dijanjikan Tuhan. Tapi kita lihat 10 pengintai ini melihat fakta yang sama. Tapi pada waktu melihat fakta yang sama, apa yang disimpulkan 180 derajat dengan apa yang disampaikan oleh 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 pengintai ini mengatakan, wah tidak mungkin kita bisa pergi ke situ. Mengenai tempat itu berlimpah susu dan madu, yes itu benar. Tetapi masuk di sana tidak mungkin. Karena orangnya besar-besar, orangnya seperti raksasa di sana. Dan sementara kita ini cuma belalang. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu sementara kita hanyalah belalang. Pikirannya negatif. Hanya dengan apa yang dilihat kemudian berpikir memasukkan sesuatu yang gak benar. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena untuk itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya melihat sekilas kemudian mengambil kesimpulan yang negatif. Ini tidak benar. Ini jauh dari maksud Tuhan. Mari kita melihat orang yang kedua. Kita lanjutkan pembacaan kita. Pada ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Mari kita perhatikan orang yang kedua, apa yang dia melihat, apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang dia simpulkan atas kebangkitan Tuhan. Ternyata pada waktu Petrus masuk, Petrus lebih mendalam daripada Maria Magdalena yang hanya lihat sekilas di luar. Petrus masuk ke dalam, dan waktu Petrus masuk ke dalam, dia melihat fakta bahwa kain kapan yang membungkus Yesus itu sudah tergeletak. Bahkan kain peluh yang membungkus kepala Yesus itu pun sudah tergulung di tempat yang sisi yang berbeda. Dari sini dia melihat satu kebenaran yang lebih. Tetapi kita melihat firman Tuhan Alkitab tidak berbicara apa respon daripada Petrus. Petrus tidak sedang mengatakan bahwa benar nih Yesus dicuri. Atau Petrus juga tidak sedang mengatakan, wah gak mungkin dicuri. Orang kalau nyuri mana mungkin masih sempat-sempatnya harus bukain kain kapannya. Mana mungkin orang mau nyuri masih sempat buka kain peluhnya. Padahal dia tahu ini kan mayat begitu. Dan mayat yang sudah sekian hari kita tahu baunya seperti apa. Gak mungkin orang seperti itu. Apakah Petrus kemudian berpikir bahwa kalau begitu pasti Yesus bangkit nih. Gak mungkin dicuri. Itu pun tidak. Berpikir negatif tidak, berpikir positif pun tidak. Apa yang dilihat, fakta yang dilihat oleh Petrus mengenai hal itu tidak sedang berbicara apapun di dalam kehidupannya.
Makna kebangkitan Tuhan yang Tuhan sedang mau sampaikan kepada Petrus dan orang-orang lain, bahwa aku adalah Allah yang mengatasi maut, tidak sedang berbicara sama sekali di dalam kehidupan Petrus. Semuanya itu tidak memberikan efek apapun di dalam kehidupan Petrus. Mari kita melihat bahwa ada orang yang tahu, tapi tidak mempengaruhi kehidupannya. Ada orang yang lihat, tapi tidak mempengaruhi kehidupannya. Ada orang yang mendengar, tapi itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Bahkan mungkin ada orang yang pernah mengalami kuasa Tuhan, pernah mengalami kasih Tuhan, tetapi toh juga tidak berpengaruh di dalam kehidupan keimanannya. Jadi kita lihat ada orang yang tahu, lihat, dengar, bahkan mengalami, tapi tidak berdampak di dalam kehidupannya. Mari kita melihat sebagai contoh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat tahu persis bahwa satu kali, karena mereka membaca perjanjian lama, mereka tahu bahwa satu kali pada waktu ada bintang timur, itu lahirlah Mesias. Itu tanda Mesias sudah lahir. Dan pada waktu Herodes bertanya kepada mereka, di mana bayi itu lahir? Dan ahli Taurat itu langsung dapat menjawab karena dia tahu bahwa bayi Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi kita lihat bahwa si ahli Taurat ini dan imam-imam ini, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang kedua, kita tahu persis bahwa mereka tahu bahwa Mesias lahir, tapi tidak berdampak. Bahkan kalau kita tahu siapa yang menyalibkan Tuhan, ahli-ahli Taurat, imam yang menyalibkan. Jadi tidak sedang memberikan efek apapun. Saya kasih contoh yang berikut. Marta, pada waktu Lazarus saudaranya mati, meninggal dan sudah dikubur pada waktu itu, Yesus baru datang. Dan pada waktu Yesus datang, apa yang dikatakan oleh Marta? Kita tahu persis kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita tahu persis bahwa Marta percaya. Marta tahu kalau Tuhan itu adalah Mesias. Kalau Yesus itu Mesias. Marta tahu kalau Yesus itu mau minta apa saja kepada Bapa di surga, pasti Bapa di surga memberikan. Bahkan soal kematian Marta tahu pasti Bapa bisa melakukannya untuk membangkitkan. Berarti Marta tahu kalau Yesus juga pasti bisa membangkitkan. Tetapi kita melihat pada waktu Yesus kemudian menjawab langsung dengan mengatakan, "Ya Marta, Lazarus akan bangkit." Tetapi Marta langsung menjawab mengatakan apa? Kalau kita mungkin baiknya kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24. Lihat ayat yang ke-23. Yesus langsung bilang, "Saudaramu akan bangkit." Tapi ayat 24 mengatakan apa? Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-39, pada waktu Yesus mengatakan, "Angkat batu itu Marta, angkat batu itu." Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Perhatikan. Marta tahu siapa Yesus. Marta tahu apa yang dapat dilakukan oleh Yesus. Tetapi tetap itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Fakta mengenai Lazarus mati, tetap Lazarus mati. Sehingga pada waktu Yesus mengatakan Lazarus bangkit, pada waktu Yesus mengatakan angkat batu itu, Marta tetap mengatakan bahwa Lazarus mati. Fakta yang dia tahu, pengetahuan yang dia tahu mengenai Yesus itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Tidak apa yang dialami oleh Marta saat itu, bahwa dia mengalami persoalan kematian saudaranya, tidak sama sekali memberikan dampak dari apa yang dia tahu mengenai Yesus. Mari kita lihat orang yang ketiga, yaitu orang yang dikasihi Yesus katanya, orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang dikasihi Tuhan kita tahu bahwa penafsir-penafsir mengatakan dia adalah Yohanes. Kita mau lanjut di dalam ayat yang ke-8. Pasal 20. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya.
Kita lihat orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang pada saat dia melihat fakta bahwa kain kafan itu sudah terlipat. Pada waktu dia melihat fakta bahwa kain peluh itu sudah tergulung. Di situ dia mulai percaya. Percaya akan apa? Percaya kepada apa yang pernah Yesus mengatakan. Pada waktu Yesus masih hidup, Yesus tidak-tidaknya 3 kali pernah berbicara kepada murid-murid bahwa anak manusia akan diserahkan mati. Kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi di sini Yohanes sedang mengatakan dia kemudian menjadi percaya. Dia tahu tidak mungkin Yesus itu dicuri. Orang yang mencuri tidak akan mungkin melakukan hal itu, yaitu sampai membuka kain kafan dan kain peluhnya. Jadi di sini dia melihat fakta bahwa tidak mungkin dicuri. Kemungkinan kalau tidak dicuri berarti apa? Dia mulai ingat akan perkataan Tuhan, pasti bangkit. Dan dia menjadi percaya. Menjadi percaya, itu yang Alkitab mengatakan. Orang yang ketiga adalah orang yang atau Yohanes ini adalah orang yang melihat fakta yang sedang terjadi kemudian dikaitkan dengan iman percayanya. Dia tahu bahwa Yesus bangkit. Dia percaya bahwa Yesus menggenapi firman-Nya, menggenapi apa yang dikatakannya. Di dalam hal ini, orang ketiga adalah orang yang waktu dia masuk di dalam lembah kekelaman, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang berkuasa. Allah mengasihi, kalau Allah mengasihi tidak mungkin Allah itu akan membiarkan dan meninggalkan dia. Kalau dia berkuasa, tidak mungkin dia tidak sanggup menyelesaikan persoalan yang dia alami pada waktu itu. Orang yang mengaitkan fakta ini dengan imannya bahwa kepercayaannya bahwa dia adalah Allah yang sudah mati karena mengasihi kita dan bangkit karena kekuasaan yang luar biasa, maka itu bisa dikaitkan pada saat kita menghadapi persoalan. Kita bisa mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengalami persoalan, kita tahu pencobaan yang kita alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar. Waktu kita mengalami persoalan, kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Pada waktu kita mengalami persoalan, kita tahu persis bahwa apa? Bahwa Allah memegang tangan kanan kita. Dengan tangan kanannya Allah memegang kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang bisa mengaitkan fakta dengan iman percayanya adalah orang-orang yang berkemenangan. Di mana saat ini kita berada? Apakah kita menjadi orang yang seperti orang yang pertama? Setiap fakta yang kita melihat, kemudian kita mulai menyimpulkan sebagai orang-orang yang kalah. Selalu berpikir kalah, selalu berpikir jelek. Tiap ada masalah, aduh Tuhan pasti udah lupa sama aku. Kalau ada masalah, aduh bisa mati aku. Kalau ada persoalan, waduh sudah aku udah gak bisa ngapa-ngapain. Sudahlah, habislah, tamatlah riwayatku. Kita mau menjadi orang yang seperti itu. Kita mau jadi orang yang waktu ada persoalan kita hebohnya luar biasa. Kita pergi ke sana ke sini dan mengatakan waduh begini. Kita mau heboh seperti Maria Magdalena. Atau kita adalah tipe orang yang kedua. Yang dengan segala sesuatu yang terjadi, diam. Kita tidak kaitkan dengan bahwa Dia adalah Allah yang mati dan bangkit bagi kita. Kita diam. Tidak mempengaruhi apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kematiannya tidak mempengaruhi kita. Kebangkitannya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Diam 1000 bahasa. Atau kita adalah orang yang ketiga. Orang yang mampu mengaitkan apapun yang terjadi di hadapan kita dengan karya Kristus yang luar biasa melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita mau menjadi orang-orang yang belajar. Belajar untuk terus berpikir positif. Bukan berpikir negatif, berpikir positif. Bukan berpikir abstain.
tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir kemenangan, berpikir positif, berpikir bahwa Dia adalah Allah yang sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, kita tidak akan pernah gentar. Karena apa? Karena Dia pegang hari esok. Karena maut pun dikalahkan. Apa yang menjadi kesulitan kita? Di dalam keadaan apapun kita percaya ada Allah yang sedang menyertai kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit. Dan itu berbicara luar biasa di dalam kehidupan kami. Kematian-Mu sedang menyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kalau Engkau sangat mengasihi kami, mengapa kami harus khawatir? Jika Engkau mengasihi kami, mengapa kami harus takut? Jika Engkau mengasihi kami, apalagi Tuhan yang harus kami pikirkan, Tuhan. Dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu juga sedang berbicara sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sedang mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau adalah Allah yang bisa melakukan segala perkara. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena maut pun Engkau kalahkan, terlebih yang lain. Terlebih persoalan kami. Terlebih masalah kami, Tuhan. Kami yakin Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami akan melewati badai kehidupan ini. Dan kami akan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, kami mau belajar seperti Yohanes. Kami mau Tuhan setiap apapun yang saat ini kami hadapi. Mungkin saat-saat ini Tuhan, kami betul-betul sedang menghadapi persoalan yang besar. Tapi kami punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Mungkin saat ini Tuhan, kami mengalami masa-masa kesendirian. Tapi kami punya Allah yang mengasihi kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhan, hidup kami berubah luar biasa karena kematian dan kebangkitan-Mu. Karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, apapun dapat terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Allah menyertai kami, Allah melindungi kami, Allah menjaga kami. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami punya hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab Engkau hidup Tuhan, hidup kami diubahkan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan pada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Mari yang percaya, katakan sama-sama, amin. Shalom. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.